Selamat menonton teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Adam Haris Channel. Let's go. Oke, kembali lagi di Adam Haris Channel. Kali ini kita menuju ke rumah Strawberry Campground di Batu, Juban Talun. Cuaca untuk sore hari ini jam menunjukkan jam 14.15, agak gerimis ya teman-teman. Jadi kita melewati tol dari Sidoarjo ke Malang, turun nanti di Singosari, langsung menuju ke arah Bandung. Ikuti terus Adam Haris Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kita keluar tol Singosari. Strawberry. Langsung ya Pak ya? Arahnya ke kanan? Kanan. Oke Pak. Wih, keren. Kita bareng-barengan sama Willis Malang Willis Club. Oke. This community. Oke, kita minta jalur dulu. Wih. Kita menuju ke Rumah Strawberry mana terus? Oke, kita memasuki Rumah Strawberry. Ya, ini
Yuk. Nah, kita menuju lokasi. Biasanya hitam ya. Biasanya hitam. Biasanya. Bapak yang anyar loh. Woi. Iya, gurung tak copot anu nih, Om. Belakang kita ya. Nonton aja, Om. Santai, Om. Nah, aku nggak iso kan. Nyebul. Wis. Gak usah. Belajar ke sini loh. Oh, wis. Apa tengah-tengah ya? Pokoknya nggak pakai terpal. Pokoknya nggak usah ketokan terpal. Oke ya. Oke, teman-teman. Lanjut ini. Terus kita coba dulu. Terus ternyata kelerekan ini di depan kok. Wan. Jago. Ini bener. Bener aja. Bener iya. Itu apa? Terlalu dinikmati dengan Kayak mas, dia ini ngetok Jawa. terlalu dinikmati aku waduh nyanyi aku bisa jam Iku bar ngatur judulnya nih. orang-orang menit biar ya saya ini bener itu punya sak jam ya Mas. Ini bisa ditanya sini cukup nggak? Oke baik Om Dalante, waktu kurang 7 menit ya. Jadi buat Om Dalante yang masih di tenda, yuk bergabung di depan panggung ya. Kita melihat ada kita dari Adam Karis channel yang lagi set up. Kita lihat bareng-bareng aja.
biar cepat. Ganti baju mas. Yang bawa apa? Cemilan nggak apa-apa, terus bawa kursi bisa. Dari sana beda. Waktu menunjukkan pukul 4 kurang 2 menit. Yang belum bawa kursi, yuk kursinya dibawa ke depan, kita kumpul bareng karena kita akan melakukan pembukaan game 2021 itu ke Jawa Timur. Yang pertama itu di Tanah Rasa tahun kemarin. Jadi di Tanah Rasa itu kita ya spontanitas ya. Jadi kita kumpul bareng, waktu itu ada sekitar 15 keluarga yang berkumpul, dan sekarang ini yang kedua. Nah kita memang memberi nama itu 2.1, 2.2, jadi nggak ada 2.0, nggak ada 3.0 itu. Jadi biar mudah diingat. Jadi kalau 2 itu berarti tahun kedua, nanti 3 itu tahun ketiga, 1 itu. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 4. Om dan Tante yang masih di tenda, yuk keluar semuanya, kita kumpul bareng di depan panggung. Kita bakal mulai ya, karena ini nanti ada session ngopi ya. Ngopi itu ngobrol pintar bareng 2 YouTuber yang mempunyai subscriber banyak di komunitas YouTuber Jawa Timur. Siapa dia? Nanti kita rahasiakan ya. Ada bintang tamu tentunya. Yuk, Om dan Tante semuanya bisa kumpul, bawa kursinya, maju merapat ke panggung semuanya. Ya, kita kumpul bareng jadi satu ya. Sambil yang belum pakai baju putih gak apa-apa, aman, yang penting celananya udah putih ya. Yuk teman-teman semuanya yang ada di belakang, ada Om Manka, ada Om Denny juga.
kita ngundang YouTuber terkenal, ada 2 ya. Tapi siapa yang kita undang ya, ini masih rahasia. Ini ada Om Adam Karis ini baru pasang tenda, kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng setupnya seperti apa ya kan. Kenapa ditaruh di depan ya, karena biar kita ngumpul di sini bareng-bareng dan melihat gitu ya, Madam. Ya. Biasanya cepet, ini agak lama nih Madam. Kita mulai teman-teman semuanya, Om datang semuanya. Tahu? Baik, sebelum kita mulai, Om dan Ade semuanya, alangkah baiknya ya kita mengabadikan dulu kegiatan kita dengan cara foto bersama di depan dulu ya, dengan background Welcome to YouTuber Camp 2.1. Yuk, Om dan Ade bisa berdiri kumpul di depan dulu sebelum acara dimulai, biar kita dapat foto yang masih terang ya. Fotografernya tetap pakai yang profesional, Om Koin. Oh, luar biasa. Yuk, Om maju ke depan semuanya, Om Tante semuanya, yuk adik-adik semuanya. Ya. Ada ya. Om Adam sebelum selesai foto dulu aja Om ya. Karena sudah pakai baju putih, gak apa-apa. Dokumentasikan perjalanan kita camping, dan ternyata views-nya lumayan banyak, tapi lama-lama sedikit lah itu. Nah, ini akan jadi PR. Mungkin teman-teman yang lain mungkin juga bisa sharing bareng kenapa viewsnya sedikit atau bisa jadi banyak, itu tipsnya apa aja. Itu mungkin nggak cuma kita berdua di depan, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan. Sifatnya kan ini ngopi ngobrol pintar ya, jadi nggak, kalau yang ngobrol cuma saya berdua ini di depan, mungkin nanti di belakang aja ya. Itu dulu nih sebenarnya, hanya untuk mendokumentasikan. Itulah kenapa channel yang sudah banyak subscribernya itu kadang mendapatkan viewer yang lebih sedikit daripada channel yang baru. Ya gitu ya Mas ya. Jadi karena kalau misalkan teman-teman ini subscribernya adalah orang-orang organik itu maksudnya yang frekuensi, maka potensi kliknya kan lebih tinggi ya, daripada yang tidak organik atau orang-orang yang ngawur gitu ya. Misalkan kalau kita beli channel ya, misalkan kan kita kadang juga bisa beli channel ke orang, atau kita beli subscriber, kan belum tentu subscribernya itu kan suka dengan channel kita, maka potensi tidak dikliknya lebih tinggi daripada dikliknya. Itu membuat rasionya itu turun, rasio klik per tayang, apa istilahnya, CPR atau apa gitu. Nah, CPR-nya ya. Jadi kalau itu turun, meskipun kita subscriber banyak, misalkan Om angkat 10.000 lebih, ternyata yang Om Quinsa itu sering selalu kliknya banyak ya, meskipun subscribernya lebih sedikit daripada saya dan Om Angka ya, tapi viewernya banyak karena rasio kliknya lebih tinggi daripada saya, kan gitu ya. Nah, agar mendapat rasio klik yang tinggi, itu YouTube tuh punya cara teman-teman. Video camping, judul camping, dan juga ada thumbnailnya.
Nah, untuk kita setelah kita melihat banyak thumbnail tadi, kita mau ngeklik yang mana, itu kan tergantung kemenarikan dari thumbnail kita toh. Ya, karena itu kan tampilan muka, gitu. Belum isinya tapi tampilan muka. Nah, kalau thumbnail kita menarik, ya, maka potensi di kliknya itu lebih tinggi. Yang menarik itu ya judul yang membuat penasaran, gambar yang menarik yang membuat kita ingin tahu lebih lanjut. Nah, itu nanti kalau penonton tertarik, dia akan melihat yang apa namanya, yang tadi, yang panjang tadi itu. Jadi sekaligus ini juga saran juga bagi teman-teman yang suka upload video yang panjang sampai sejam lebih. Ya, kalau bisa menghadirkan apa namanya, setiap menitnya itu menarik untuk ditonton, itu penonton akan tetap nonton. Kayak kita melihat film. Tadi malam itu yang lihat film sampai ketawa-ketawa itu berapa jam itu? Ya, itu ditonton terus. Kenapa? Karena setiap menitnya, setiap detiknya itu ada tayangan-tayangan yang kita butuhkan. Tapi jika tidak akan di skip. Biasanya penonton akan lompat, dia nyari mana informasi yang dibutuhkan. Misalkan penonton tarik dengan review tempat camping, maka dia akan nyari ya menit-menit di mana kita bahas itu. Nah, jika tidak ditemukan ya sudah, mereka akan lari. Nah, oleh karena itu teman-teman, setiap kita mengupload video itu sebaiknya kita punya apa namanya istilahnya, punya tema tertentu. Jangan digabung-gabung. Misal dalam camping itu kan ada banyak ya, ada nge-review tempat, lokasinya, mungkin ada mereview ketika kita pasang tenda, mungkin ada mereview gear-gear kita, mungkin kita kenalan dengan teman yang lain. Nah, itu kalau jadikan satu, ya penontonnya bingung gitu, karena judul kita jadi nggak fokus ke apa yang kita bahas. Ini saya cerita tuh bukan berarti saya ngerti ya, tapi ya, YouTube ada di analitik itu. Nanti teman-teman bisa lihat kira-kira yang terbanyak di jam sekian ya. Uploadnya konsisten di jam itu. Tuh. Di hari apa yang banyak ditonton orang lah. Di hari apa itulah teman-teman nguploadnya seperti itu. Kalau bisa setiap hari bagus. Tapi kalau nggak setiap hari ya minimal kita konsisten. Mau 3 hari sekali, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali. Yang penting konsisten. Itu merupakan salah satu kunci juga. Tapi teman-teman, video yang sudah lama kita perbarui kembali, maka nanti metadata itu akan naik lagi gitu, akan direkomendasikan lagi oleh YouTube. Kalau ternyata penonton itu tertarik, kita bisa membimbingkan video-video lama kita. Atau bisa juga otomatis, misalkan contoh kita lagi mereview sebuah barang, terus lama nggak dilihat orang. Nah, suatu ketika barang itu menjadi barang langka yang banyak dicari orang, maka kata kunci yang mengarah itu tuh banyak dicari orang dan video kita tiba-tiba bisa meledak lagi. Itu upload shot. Jadi misalkan biar nggak lupa, misalkan hari ini saya itu nyetok shot untuk seminggu ke depan. Jadi jadwalnya itu tanggal berapa, jamnya jam 4 sore biasanya gitu. Itu untuk menambah subscriber. Kemudian kalau untuk viewer memang kita tidak bisa menebak. Dalam arti gini, saya pernah ada video itu ngeditnya mati-matian, sulit banget ngeditnya. Ada acara, boleh tanya ya, boleh tanya apa? Jam makan malamnya kapan? Biar sedikit ada seger-segernya, cerita dong gimana penghasilan pertamanya. Saya tahu. Iya. Oh, saya pertama penghasilan itu bukan dari camping tuh. Jadi saya itu mendapatkan subscriber itu memaksa gitu. Dulu itu loh. Jadi untuk mendapat, karena gini loh teman-teman, untuk mendapatkan monetis YouTube itu kita hanya diberikan waktu setahun. Kalau kita di awal-awal kita rajin upload, lalu kemudian mendekati akhir lalu kita jenuh, kita nggak upload dan lewat setahun, maka 1 bulan pertama itu hilang, kedua hilang, ketiga hilang, karena yang dihitung setahun. Body chest.
Om Dwi. Halo Om. Cari madu, cari madu. Cari madu. Ayo silakan siapa yang mau cari madu? Wah, ini masuk YouTube ini. Iya yo, masak-masak. Negara viral itu. Kayak itu loh sing awal-awal. Hooknya itu loh. Ojo lali deh. terapian.
Bisa untuk barbeque, bisa untuk anget-angetan. Areng. Yo, ini untuk penyangga tengah. Terus jelas kemana ya gitu. Nah nanti siapapun yang akan terpilih menjadi pengurus, harapannya ya kita sama-sama dukung ya. Jadi tidak membebankan pekerjaan hanya pada pengurus saja, tapi semuanya sama-sama mendukung. Pengurus itu hanya membantu saja, membantu agar organisasi ini nanti bisa punya sistem yang rapi gitu. Terus nanti kita setelah pembentukan pengurus, visi misi, kita ada cara sehat. Nanti silakan kalau ada yang mengusulkan, karena kita ini kan masih baru ya, masih baru terbentuk. Kita belum punya logo yang ini kan, logo yang di grup itu logo dadaan ya, supaya nggak kosong gitu ya. Maka AI yang membuat. Nanti kalau ada yang usulan logonya bagaimana, nanti bisa kita musyawarahkan.
Sarapan pagi. Iya. Halo. Oke teman-teman, saatnya kita balik kembali lagi. Sudah selesai. Nah, di Omah Strawberry ini tepat di dalam bumi perkemahan Cuban Talun. Nah, ini sebelah kiri. Ini bumi perkemahan Cuban Talun. Kawasan wisata Batu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di kemah berikutnya. Tetap berada di vlog Adam Hari Channel. Terima kasih.